Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa sejarah keselamatan umat manusia, sejarah keselamatan kami semua, berawal dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Dan Engkau memiliki rencana yang sudah Kau nyatakan dalam perjanjian lama, hingga kedatangan Putramu Yesus Kristus, dan sampai sekarang dalam gereja Katolik yang kudus. Kami bersyukur sebagai anggota keluarga Katolik. Kami Kau percayakan rahmat yang begitu melimpah, kekayaan yang begitu luar biasa dalam gereja Katolik. Semoga apa yang kami miliki ini kami akui, kami sadari, tapi juga kami bagikan kepada orang lain. Seperti hari ini, Yesus harus menderita, harus wafat dan bangkit, seperti pengalaman yang ditunjukkan oleh Yunus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita tidak sadar bahwa apa yang dinyatakan oleh Yesus itu sudah dinyatakan, sudah diindikasikan, sudah diberi tanda dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama merupakan suatu simbol, suatu tanda-tanda yang mengawalinya dalam perjanjian lama. Hingga Yesus merupakan pemenuhan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi umat manusia. Tetapi mengalami kepenuhan ketika Yesus hadir lewat Bunda Maria dan menyelamatkan kita. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan keselamatan kepada kita semua, setiap dari kita. Secara personal, sekali lagi, secara personal, dan harus kita sadari itu Tuhan punya rencana yang indah dalam diri kita untuk kita diselamatkan dan kita membagikan rahmat itu kepada orang lain, seperti halnya Yesus Kristus sendiri. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, orang Yahudi ingin minta tanda dari Yesus, dan Yesus mengatakan, aku tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus itu apa? Tanda Nabi di mana Nabi Yunus diminta untuk menobatkan orang-orang Ninive. Orang Ninive itu adalah orang-orang di Irak, sangat jauh sekali. Dan dia menolak. Dan karena penolakan itulah maka dia dilemparkan ke laut ketika dia sedang mau lari ke kapal dan tidur, dilemparkan ke laut dan masuk perut ikan selama 3 hari lalu dimuntahkan. Ya. Lalu kemudian Yunus bersedia menobatkan bangsa Ninive. Dan orang-orang Ninive, raja sampai semua binatang kemudian bertobat karena pewartaan dari Yunus bahwa mereka akan ditunggang langgangkan. Ya. Nah, simbolisme Yunus inilah yang kemudian menjadi simbolisme Yesus. Dinyatakan oleh Yesus. Yesus harus menderita, harus wafat, dimakamkan, dan bangkit dan mulia. Seperti halnya Yunus dimasukkan, menolak dalam tanda petik, kemudian dimasukkan ke dalam perut ikan selama 3 hari, lalu dimuntahkan, bangkit lagi. Ini kan simbolisme yang aneh, tapi itu sesuatu yang menyatakan ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah, perjanjian lama penuh dengan banyak hal seperti itu. Ya, banyak hal. Ya, tentang misalnya Yusuf dalam perjanjian yang dibuang ke Mesir, lalu dia akan menyelamatkan keluarganya. Ya, mana yang dari surga berupa biji-biji yang kecil-kecil itu diberikan Tuhan, menjadi Yesus sendiri dikorbankan. Lalu ular yang disalibkan. Jadi begitu luar biasa, saudara, sejarah hidup kita. Nah, apa yang mau saya sampaikan apa arti makna ini bagi kita? Jadi ini bukan hanya simbolisme Yesus, tapi simbolisme hidup kita juga. Kita semua, ya, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita semua. Tapi kita diminta untuk menderita dulu. Ya. Seperti halnya Yesus menderita, seperti halnya Yusuf menderita, seperti halnya Yunus menderita selama 3 hari. Cukup lama. Ya. Bagaimana? Nah, ini yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengolah dan mengerti bahwa penderitaan apapun, masalah apapun dalam hidup kita, itu adalah bagian untuk ikut serta dalam penderitaan Yesus. Mari kita lihat itu. Ya. Sehingga ketika kita menderita entah karena problem suami, problem istri, problem anak-anak, problem siapapun, anggaplah itu menjadi bagian di mana saya ikut serta di dalam penderitaan Yesus. Nah,
Ketika kemudian dan kita bergaul dengan Yesus, bergaul dengan Yesus secara akrab, secara personal, sehingga rahmat Tuhan Yesus yang telah menghancurkan kuasa kegelapan itu sekarang ini mau mengajak kita, mau menghancurkan kuasa-kuasa ego dalam diri kita. Nah, itulah sebetulnya. Jadi Tuhan itu mau membuat transformasi, inner transformation. Jadi berjumpa dengan Yesus supaya kita bertobat, supaya kita berubah menjadi alat cinta Tuhan. Nah, dengan proses mati inilah, ya, proses dimakamkan, proses disalibkan inilah, supaya kita tumbuh menjadi pribadi yang matang dan dewasa, pribadi yang bangkit, resurrected man, resurrected woman, resurrected priest. Ya, ini semua adalah bagian proses yang harus kita jalan dan kita lewati, saudaraku terkasih. Ya, maka saya berharap dan saya mohon kepada Anda semua yang menderita dengan segala problem Anda yang sulit sekalipun, kita harus memanggul salib Yesus, salib orang lain, salib suami, salib istri, salib anak-anak, dan semua keluarga kita. Kita harus tanggung bersama-sama. Dan kita harus menderita. Lalu kita terbuka terhadap proses itu supaya saya dibersihkan, dimurnikan, supaya saya diampuni segala dosa kita, supaya ada pertobatan dalam diri kita. Perjumpaan iman kita kepada Yesus haruslah iman yang mengubah, haruslah iman yang membebaskan. Lewat penderitaan itu, lewat jatuh bangun itu. Nah, maukah aku menderita? Nah, seringkali kita menderita tanpa kita mau mendengarkan pertobatan dalam diri, dalam hidup kita itu. Ya, jadi sekali lagi, kita wajib dan harus mengikuti mengikuti Yesus, polanya. Pola penderitaan, pola perubahan, pola dibentuk lagi oleh Tuhan, berubah, bertobat, supaya Tuhan menguasai hidupku dan aku membagikan kepada orang lain. Nah, proses inilah yang harus kita jalani, nggak bisa tidak. Ya. Nah, maka saudaraku terkasih, langkah apa yang saya anjurkan dan saya harapkan dari Anda adalah langkah mengikuti Yesus, obsequio Yesus Kristi, mengikuti Yesus, pola Yesus, hidup Yesus, seperti apa Yesus itu. Nah, kalau sekarang saya menderita, mari kita resapkan, kita terima, ya Tuhan, aku menerima salibku ini bersamamu, ubahlah aku seperti yang kau kehendaki. Nah, nanti dari setelah itu kita mulai terbuka dan membuka diri untuk berubah total, gitu loh, ya. Berubah total supaya Tuhan yang mengubah hidupku. Dan ketika aku menerima salib, aku mengatakan gembira, Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan salib kepadaku ini. Atau bukan memberikan salib, salibku ini aku tanggung bersamamu. Karena sebetulnya yang menanggung salib itu bukan aku, tapi Yesus. Kita ikut serta dalam penderitaan salibku yang dipanggul oleh Yesus, dan aku menjadi lebih ringan. Ya. Nah, disitulah saudaraku terkasih, ada orang merasa dalam penderitaan itu, dalam kesulitan itu begitu berat. Memang, ya, ada orang tertentu yang karena ketegaran hati, siapapun, entah suami, entah istri, entah anak-anak, siapapun juga ketegaran semua. Nah, karena mungkin ada kuasa juga kegelapan yang bermain di sana, ya. Tanggung juga bersama Yesus. Tak ada yang tidak mungkin, yang tidak dihancurkan oleh Yesus. Asalkan kita terbuka dan membuka diri. Nah, demikian dalam proses ini juga kita tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Maka kalau Anda mempunyai teman untuk saling berbagi, saling curhat, pembimbing rohani, entah romo, entah suster, entah apa, itu bagian supaya Anda juga semakin mengerti, memahami, membuka di manakah aku ini. Karena itu berat. Saya tahu berat, maka silahkan, ya, Anda kalau mau katakanlah men-sharingkan pengalaman itu antara Anda dan saya dan Tuhan, terbuka, membuka diri. Ya, jadi itu proses, karena kita tidak mampu melihat, mengalami itu sendiri dengan mata kita. Dan kita juga menjadi sulit maju karena tidak dibimbing. Santa Teresa Avila mengalami hal tersebut. Kalau dia tidak ada pembimbing, para romo, para karmelit, yang pada waktu itu para Yesuit, para Fransiskan, mana mungkin dia akan berkembang dan tumbuh. Ya. Memang kita punya Roh Kudus, tapi ada orang yang membimbing, yang menuntun, ya, supaya jalan kita menjadi jalan yang bagus dan kita lewati bersama Bunda Maria, bersama Santo Yosef, dan semua orang mengalami itu semua. Jadi jangan dikira itu hanya pengalaman saya, tidak. Pengalaman orang kudus semua. Tidak ada orang kudus yang tidak menderita. Boleh dikatakan, ya, semua orang menderita, siapapun. Ada yang sangat menderita 50 tahun hanya di tempat tidur, tapi Tuhan mengubah, dia membuka batinnya untuk karya keselamatan. Jadi tanda keselamatan dalam diri kita masing-masing yang Tuhan mau berikan kepada kita, terimalah
dan kita menjadi alat cinta Tuhan untuk keselamatan manusia semua. Itulah tanda Yunus maknanya bagi kita, bagi Anda semua. Jadi sekali lagi, apakah Anda mau menjadi tanda keselamatan dalam hidup Anda? Monggo, silahkan. Asalkan kita berani menanggung salib dan mengatakan, Yesus, salib ini kutanggung bersamamu, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef, bersama malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan malaikat pelindung kami. Dan Tuhan memberikan kekayaan yang begitu luar biasa di dalam gereja ini gitu loh. Tak ada gereja manapun yang mempunyai kekayaan yang begitu dalam. Jadi kita punya arsenal, punya senjata doa, devosi kepada Bunda Maria, kepada Santo Yosef, kepada gereja, kepada sakramen. Itu semua adalah kekayaan rohani yang luar biasa, yang tidak pernah ada dinyatakan kepada orang lain. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca seorang pendeta Kristen terkenal, Rick Warren, yang menulis tentang The Purpose Driven, yang terkenal, itu bestseller itu. Dia setiap hari mendoakan doa koronka, bayangkan jam 3 siang, dengan tekun, dengan setia bersama istrinya, pendeta. Nah, jadi kita lihat kita punya kekayaan yang jangan begitu luar biasa. Kita masuki, kita resapkan, kita dalami. Dan itu untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Semoga Anda dan saya yakin akan karya penebusan Yesus dalam Paskah itu. Dan Paskah itu diungkapkan dalam Ekaristi. Kita bersyukur. Tuhan memberkati Anda semua untuk bertahan dan kuat dalam penderitaan dan cobaan. Salib dan menjadi tanda Yunus, tanda keselamatan bagi manusia. Berkat Tuhan Bapa, Roh Kudus. Amin.